Haleluya. Nah, saya sangat senang sekali karena saya never thought about it. Maksudnya saya nggak pernah pikir Pak berubah undang seperti ini. Tadi saya lihat, oh burungnya juga memuji. Tadi burung-burung yang di sini. Coba sebentar saudara, coba konsentrasi kepada saya. Jadi HP-nya sebentar tinggal di dalam kantong. Jadi ya, saya nggak lama, paling 20 menit, 30 menit. Karena dalam hati saya sangat sukacita karena ada beberapa alasannya. Karena waktu Yesus Kristus dibaptis juga, langitnya terbuka, surga gerbangnya terbuka, segala kuasa turun kepada dia. Saya harap hari ini saudara, hari ini angkat tangan, coba dibaptis berapa istri? Coba angkat tangan berapa orang? Ya. Dan saya yakin hari ini Tuhan yang gerbang surga terbuka, segala berkat akan turun di tempat yang di sini, yang hari ini yang tempat yang ya. Alasan kedua karena kenapa saya suka cita, karena Tuhan mau pakai saudara. Nah, walaupun sekarang kelihatannya masih capek, kemungkinan saudara masih ada yang turun sesuatu yang nggak jelas, tetapi Tuhan mau pakai itu, jangan saudara putus asa. Pasti saudara akan, maksudnya Tuhan akan pakai saudara. Amin. Kenapa saya maksudnya sukacita dalam hati? Ketiganya karena saudara, walaupun tidak kelihatan masa depan seperti posisi saya, tetapi saudara, dengan iman saudara berdoalah, saya akan sesuatu yang besar akan terjadi. Maksudnya sesuatu, maksudnya mujizat pasti saudara akan terjadi kalau saudara menerima Yesus Kristus. Amin saudara. Nah, itu yang saya harapannya. Nah, hari ini kebetulan hari Idul Fitri juga ya, tapi kenaikan Yesus Kristus ke surga, maksudnya terangkat ke surga. Nah, itu luar biasa. Karena semua dunia itu semua menikmati untuk hiburan, tapi saudara ada di sini, wah itu luar biasa. Karena saudara hanya ingat cuma satu menit saya bicara tentang kenaikan surga itu, karena Yesus Kristus setelah bangkit, setelah 40 hari, Yesus Kristus menyaksikan atau bicara tentang kerajaan Allah di dalam 40 hari. Setelah itu hari ini dia terangkat ke surga. Waktu itu muridnya pada lihat, muridnya semua pada lihat dia terangkat ke surga. Tetapi saudara, mereka menurut Lukas pasal 24 terakhir, menurut saya mereka semua sukacita. Setelah itu dia keputusannya mau kembali ke Yerusalem. Wah saudara, Yerusalem itu adalah tempat sangat bahaya. Kalau mereka kembali ke Yerusalem, kemungkinan bisa mati. Kemungkinan saudara mereka bisa penjara juga. Tapi setelah melihat Yesus Kristus, keputusan mereka, saya mau kembali ke Yerusalem karena tugas saya bukan di sini. Jadi kalau bahasa Inggris, something I gonna die for him. Saya mau kembali Yerusalem, saya mau mati untuk Yesus Kristus. Maksudnya begitu saudara. Karena saudara jangan salah paham, saya ingin mau mati untuk Yesus Kristus, tetapi oleh karena itu saya bersukacita. Luar biasa. Ini burungnya juga memuji. Saya ulang lagi. Muridnya pada melihat Yesus Kristus sudah terangkat ke surga. Tetapi ya sebentar, konsentrasi kepada saya. Setelah itu mereka keputusannya, saya mau kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat yang menderita,
tempat yang kemungkinan saya bisa juga mati, kemungkinan saya bisa masuk surga, karena semua orang prajurit Roma itu adalah ingin mau tangkap dan mau masuk ke penjara. Nah, kenapa mereka keputusannya mau kembali ke Yerusalem setelah lihat? Setelah maksudnya setelah terangkat ke surga, mereka keputusannya mau kembali Yerusalem supaya something I'm gonna die for Kristus. Saya mau kembali ke Yerusalem untuk mati. Oleh karena itu saudara, 12 orang semua mati oleh karena Yesus Kristus. Amin. Ini bukannya mendadak serum sekali, suruh mati. Bukan maksud saya saudara harus mati, bukan. Jadi alasan, maksudnya saya sedikit berubah. Alasan saya mau kembali ke Yerusalem untuk melayani Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Maksudnya saudara tempat Yerusalem di mana? Kemungkinan Yerusalem itu adalah paling dekat. Tempat kerja juga ya, tempat kos juga ya, tempat yang keluarga juga ya. Yang saudara paling dekat itu adalah di mana? Karena muridnya paling dekat itu adalah Yerusalem. Saudara paling dekat itu di mana? Tempat kerjamu. Amin. Nggak jelas maksud saya ini? Saya ulang lagi. Ini masalah penting sekali. Telah melihat Yesus Kristus terangkat surga, mereka keputusannya mau kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk saya mau kembali ke Yerusalem supaya saya melayani kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Tujuannya seperti itu, saudara. Setelah itu Yerusalem, saudara sekarang mau kembali ke Yerusalem nggak mungkin, no? Ya, toh? Jadi Yerusalem, mau kembali Yerusalem itu adalah seperti tempat kerja, tempat yang saudara waktunya banyak habis, itu adalah di mana? Itu adalah Yerusalem. Untuk apa? Supaya di situ saya melayani maksudnya saudara Yesus Kristus sebelum terangkat, apa yang katakan terakhir saudara, kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi kamu akan saksiku mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu maksud saya. Jadi kalau maksud saya Yerusalem itu adalah seperti tempat kerja, tempat kemungkinan adalah keluarganya. Siapa yang masih belum menerima Yesus Kristus, di situ saudara membangun kerajaan Allah. Itu yang maksud saya. Oleh karena itu hari ini saudara ada di sini sambil mendengar firman Tuhan, masih mengingat untuk yang Yesus Kristus naik ke surga. Wah, itu luar biasa. Karena kenapa? Saudara siap, Tuhan saya siap untuk kesaksian untuk Yesus Kristus. Saya masih hidup karena mau menceritakan tentang Yesus Kristus. Apa yang ajaibannya? Saudara, amin? Nah, itu saudara ingat. Nah, tadi yang saya bilang berapa orang yang dibaptis. Baptis itu ada sangat luar biasa. Saudara, coba kira-kira berapa menit saya akan menjelaskan kenapa kita perlu untuk dibaptis. Nah, coba angkat tangan yang hari ini mau angkat, maksudnya dibaptis. Yang mau dibaptis tadi. Oke, nggak apa-apa. Yang belum baptis, coba. Belum dibaptis tenggelam. Ada juga. Sudah baptis. Tenggelam. Sudah baptis. Cuma 1-2 orang. Nah, nggak apa-apa. Jadi saya mau menjelaskan apa yang lakukannya telah dibaptis. Itu yang sangat penting sekali. Yang pertama, saudara, kalau namanya dibaptis, tenggelam itu artinya saya mati. Kematian, saudara. Yang menurut Alkitab bagaimana? Saya baca, kematian itu adalah telah dibaptis dalam Kristus kematiannya. Apa yang kematiannya? Tinggal laku yang lama. Dulu yang sudah maksudnya sering saya berbuat dosa, dan dulu saya suka sesuatu hidupnya nggak jelas, itu namanya mati. Saudara-saudara coba lihat saya. Mati maksudnya
bukan yang tubuhnya. Behavior maksudnya dulu saya, karena saya belum pindah lokasinya, dulu saya hidup kegelapan. Setelah hari ini saudara dibaptis, tempat identifikasinya pindah di tempat yang terang. Paham di sini saudara? Di situ coba yang konsentrasi. Halo. Lihat. Saudara, saya ulang lagi. Saudara hari ini akan dibaptis. Dulu saya hidup di tempat kegelapan, nggak jelas. Tapi setelah hari ini dibaptis, tingkah laku lama, yang hidup yang lama, yang suka untuk berbuat dosa itu semua mati. Jadi hari ini saudara ada di sini supaya mati, karena telah mati saudara identifikasinya pindah di tempat terang. Wah, ini luar biasa. Hari ini dibaptis setelah tenggelam. Tenggelam itu adalah bukan hanya tenggelam basah jubahnya, bukan. Jadi tingkah laku lama saya mati, hidup yang lama mati. Bukan hanya mati aja, tetapi setelah mati identifikasinya pindah tempat yang terang saudara. Wah, luar biasa. Bayar enggak? Enggak. Saudara bayar kepada purba setelah baptis? Enggak kan? Gratis. Ini yang namanya anugerah Tuhan luar biasa. Nah, setelah itu identifikasinya saya tadinya orang-orang kematian, maksudnya orang-orang hidup yang kegelapan, tapi setelah baptis saudara identifikasinya sudah pindah di tempat terang. Tadinya saudara organisasi ke iblis, tetapi organisasi sekarang arahnya ke Tuhan. Paham gak bahasa saya? Pahamnya yang hanya Pak berubah aja. Ini Dion. Coba saudara respon. Ya, keduanya saudara penting sekali. Apa artinya identifikasinya yang kan? Saya bisa lihat. Kalau saudara pergi ke mall, kan banyak kata mobil. Tapi bagaimana saya tahu ini mobil saya atau enggak? Karena warnanya semua sama, walaupun malam tentu enggak ketahuan. Tapi hanya bisa ketahuan saya punya remote control. Jadi mobil saya bagaimana tahu? Jauh juga saya ketahuan karena mobil saya ini pakai remote control. Tuk. Jadi mobilnya ini saya nyala, lampunya nyala. Bunyi atau nyala. Oh, berarti mobil posisi saya ada di mana, langsung ketahuan. Jadi maksud saya, kalau posisinya atau identifikasinya ganti dari gelap ke kegelapan, dari berpindah di tempat terang, saudara harus respon. Jadi maksudnya majikan saudara dulu, ya jelas majikan saya sendiri, keinginan sendiri, tetapi majikannya saudara sudah pindah Tuhan Yesus Kristus dalam hati saudara. Ini belakang nggak jelas, saya ulang lagi. Nah, coba lihat saya, ya penting sekali. Saudara ada yang hari ini dibaptis atau enggak, itu enggak penting. Penting saudara dengar maksud saya apa. Saudara, kalau hari ini dibaptis, tadi tinggal laku lama, hidup lama, manusia lama sudah mati, terus kubur. Jadi ini udah pindah di sini, ya. Setelah pindah, saudara identifikasinya sudah pindah tadi dari yang kegelapan pindah di tempat terang, ya. Ya, setelah pindah tempat terang, berarti saudara harus respon kepada Tuhan. Amin. Karena saudara majikannya tadi yang dunia, tetapi majikannya sekarang Yesus Kristus. Amin. Enggak ada yang amin ini masalahnya. Aminnya paksa. Mikirkan tenggelam. Nah, maksud saya setelah mendengar firman Tuhan, saudara harus respon. Kalau sudah pindah, kalau saudara masih belum pindah, berarti baterinya ini rusak atau baterinya habis. Berarti baterinya rusak atau habis itu adalah orangnya mati. Kalau setelah mendengar firman Tuhan, tetapi kalau tidak respon kepada
Tuhan berarti saudara mati. Kemungkinan setelah mendengar firman Tuhan, saya udah lama ikut Yesus Kristus, tapi setelah mendengar firman Tuhan, dalam hati tidak ada berubah, dalam hati tetap. Tetapi saudara mulai hari ini telah dibaptis, saudara. Mendengar, maksudnya mendengar firman Tuhan harus respon seperti mobil nyala. Amin. Mobil nyala ini adalah, ini kamu majikan saya, ini milik saya. Oleh karena itu kamu apa yang saya lakukan, kamu harus lakukan. Kalau saudara dibaptis, setelah dibaptis harus responnya. Amin. Kalau saudara setelah mendengar, wah, cuman saya hanya simbol aja karena Pak berubah suruh paksa ya ikut. Tetapi apa artinya? Saudara paksa pun juga ini adalah kehendak Tuhan. Amin, saudara. Suaranya nggak jelas. Walaupun paksa pun juga tidak apa-apa, ini adalah kehendak Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari ini tenggelam, saudara. Luar biasa, saudara. Waktu saya hidup yang lama itu udah pindah tempat yang terang, saudara. Maksud saya, saudara jangan mau kembali lagi. Maksudnya saudara udah pindah, jangan kembali lagi. Maksudnya menghamba pada saudara kepada dosa, itu nggak boleh. Oleh karena itu saudara harus responnya. Kuncinya begitu maksud saya. Kalau saudara tidak mau, saya setelah dibaptis saya nggak mau kembali ke sana, kembali yang lama, supaya saudara nggak kembali lagi. Cara yang terbaik itu adalah responnya. Setelah mendengar firman Tuhan. Dari mana mendengar firman Tuhan? Saudara, waktu malam-malam aku sendiri lagi apa ya? Baca Alkitab. Nah, saya cuma cerita aja. Jadi Bill Hybels di Amerika itu sangat terkenal seluruh dunia. Dia jemaahnya orang Amerika sampai 25.000. Luar biasa. Dia bilang begini, who are you? Kamu siapa? When nobody see you, nobody looking. Waktu saudara tidak ada melihat saudara, kamu siapa? Kalau saya bahasa Indonesia, kamu apa yang lakukan waktu malam-malam aku sendiri? Karakteristiknya atau imannya dari mana baik? Iman saudara dari mana bertumbuh? Waktu saudara kamu sendiri. Betul. Amin. Amin. Kenapa dia sampai 24.000 atau 25.000 jemaahnya pada menambah terus? Karena mereka semua, waktu saya, kalau orang Indonesia, malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh. Jujur saja, ku mampu. Tapi orang Amerika bukan seperti begitu. Malam-malam aku sendiri bukan cinta. Tadi apa itu? Baca kitab. Bukan mau cinta, mau seperti bukan. Waktu mereka, who are you? Waktu kamu sendiri apa yang lakukan? Saya membaca Alkitab. Dunia ini sedang kesepian. Saudara juga ya, saya juga ya. Kalau orang yang dibaptis atau enggak dibaptis, bedanya di situ, saudara. Kalau tidak dibaptis atau tidak ada hubungannya kepada Tuhan, atau Tuhan yang enggak ada di dalam hati, mereka mencari malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi, tanpa cintamu. Oh. Tapi kalau orang telah dibaptis, apa yang berbeda antara orang yang tadi dengan saudara itu adalah waktu malam-malam aku sendiri saya akan membaca Alkitab. Jadi saudara, ingat hari ini saya akan mati.
waktu tenggelam. Maksudnya tinggal laku lama, yang dosa-dosa yang lama, hidup yang lama semua akan mati. Setelah itu saudara apa yang lakukan? Saya akan lakukan. Telah mendengar firman Tuhan, saya harus lampu hatinya nyala. Hatinya nyala, maksudnya hatinya ini bukan diam seperti orang mati, seperti baterinya habis, tetapi setelah mendengar firman Tuhan, saudara harus siap untuk mendengar. Bukan hanya mendengar, tetapi saya harus lakukan sesuai dengan apa yang saya dengarnya. Amin, saudara. Amin. Ketiga, bagaimana saya setelah berpindah, hidupnya harus kuduskanlah. Saudara coba Yosua pasal 3 ayat 5, ada yang satu orang bisa baca? Yosua pasal 3 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, saudara lihat saya kepada saya. Saya sebentar akan selesai. Yosua karena Musa dia telah mati, Yosua sangat khawatir sekali. Saya ulang lagi. Saudara juga pasti khawatir seperti Yosua karena ibu bapaknya sudah dijauh. Jadi seperti Yosua juga takut, saudara juga kadang-kadang takut sekali. Yang siapa menjaga, siapa yang menderita, maksudnya siapa yang melindungi saya. Kata berfirman kepada Yosua, jangan khawatir. Amin. Cuman tugas kamu satu aja, kamu kuduskanlah. Kalau begitu masa depan saya akan tanggung jawab. Seperti masa depan pikiran apa, mau masa depan mau apa, saya tugas saya. Maksudnya Tuhan akan tanggung jawab. Tetapi kamu harus tanggung jawab. Bagaimana bisa kuduskanlah? Amin. Kayaknya mendadak diam karena aduh gimana mau putuskan lah. Saudara jangan khawatir ini. Kuduskan itu sangat gini, saudara coba lihat kepada saya. Saya sedang membawa obat ini membawa ke raja. Ya, kalau begitu ini obat ini kalau menyimpang kiri dan menyimpang kanan berarti tidak bisa menyampaikan obatnya kepada rajanya, ya toh? Jadi waktu saya jalan ke raja, maksudnya ketemu raja, jangan ikut ke kiri dunia, jangan ikut ke kanan. Jadi mata saya tertuju kepada raja, atau saya mataku tertuju kepada Tuhan, itu namanya kudus. Jadi maksudnya saudara di lingkungan pasti ada godaan, masalah banyak sekali. Tetapi segala masalah muncul pun juga. Tapi saudara harus pakai bagaimana saya bisa menjadi kuduskan. Bagaimana mata saya tertuju kepada saudara. Kadang-kadang saya lihat HP-nya buka, orang yang bugil-bugil muncul. Kalau setelah melihat bugil-bugil muncul, gimana caranya? Dalam nama Yesus, bunuh. HP-nya Keluar. Muncul mendadak bugil-bugil, dalam nama Yesus keluar. Tapi dalam nama Yesus keluar, tetapi masih buka terus, itu tidak menjadi kudus. Itu namanya tetap menajis. Nah, oleh karena itu kuduskanlah saudara sendiri, kuduskan sendiri diri sendiri. Tuhan akan tanggung jawab masa depan segala masalah. Maksudnya segala macam masalah pun juga Tuhan akan tangani. Amin. Berarti apa yang tugasnya saya dulu? Kuduskan. Bagaimana bisa kudus? Mata ini tertuju kepada Tuhan. Mungkin kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan, tetapi tetap arahnya ke
Maksud saya, kadang-kadang berubah, ayo ibadah di sini, ayo kumpul ini. Jadi saudara harus responnya. Kalau setelah saya dibaptis, saudara harus responnya for that. Amin. Amin. Wah, cuekin. Berarti materinya ini mati. Materinya mati maksudnya tubuh saya sudah mati, saudara. Kalau saudara udah pindah di sini, berarti masih belum respon kepada Tuhan waktu mendengar firman Tuhan. Berarti saudara pengen mau ikut ke tinggal laku lama, hidup yang kegelapan, saudara. Jadi karena saudara sudah pindah, jangan ikut senjata kelariman. Amin. Harus kembali atau harus melainkan senjata kebenarannya, saudara. Amin. Ya aminnya cuma ibu sama ini yang stres saya ini. Nah, Aminnya masih muda. ya, jadi maksudnya yang tadi, saudara, waktu tenggelam, waktu dibaptis, saya sudah mati, jelas ya. Oleh karena itu, identifikasi saya sudah pindah tempat yang terang, jelas sampai di situ. Kalau setelah pindah, saudara harus responnya jelas. Waktu mendengar firman Tuhan harus taat kepada Tuhan, jelas. Nah, khusus bagaimana jadi menjadi kuduskanlah, itulah bagaimana caranya mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudara harus malam-malam, aku sendiri harus, karena saudara sendiri menjadi kuduskan, Tuhan selanjutnya masa depan Tuhan akan tanggung jawab kehidupan semuanya. Segala berkat akan datang kepada saudara. Karena kenapa? Yosua sendiri takut sekali, karena musanya sudah mati. Tetapi saudara, sampai berapa ratus kali perang di dalam perjanjian, maksudnya di dalam Kanaan, di situ tidak pernah kalah satu kali. Karena dia sukses, karena kenapa? Dia selalu benar-benar dia hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama maksudnya saudara, dia matanya tidak menyimpang kiri kanan, dia tertuju kepada Tuhan. Itu yang penting sekali. Nah, hari ini saudara, ini airnya udah jelas. Sudah Nah, dibersihkan. coba saudara, yang pertama hari ini yang tema itu adalah Yeskiel pasal 36 ayat 25, antara 26 kita baca. Ayo, cepat. Yeskiel 36 25 26. Satu orang aja, suara yang besar. 36 ayat 25 28. Ayo. Ya. Anak gadis. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ya, tadi saudara apa yang baca? Air yang jernih. Air jernih gitu. Itu maksudnya dibaptis itu adalah air jernih, bukan. Ini hanya simbol saja. Kalau saudara tujuannya supaya bisa lahir kembali, yang apa yang Tuhan rencananya mau air jernih itu akan gimana? Mentahirkan saudara, supaya apa? Berhala-berhala semua buang semua, saudara. Jadi maksud saya, hari ini telah dibaptis. Tadi saya bicara, yang tinggal laku lama itu adalah saya suka sesuatu dunia ini, saudara. Dunia itu adalah apa yang berhala. Saya lebih suka dunia atau uang itu adalah, saudara, daripada Tuhan, itu adalah berhala. Saya ulang lagi. Saya ada pacarnya, tapi selalu dia mendampingi saya, bagus sekali. Tetapi saya lebih suka pacar ini daripada Tuhan. Berarti pacar ini berhala. Priority, apa yang lebih pentingnya, saudara. Jadi bukan maksud saya tidak boleh pacaran, bukan. Lebih penting itu adalah saudara mengasihi kepada Tuhan. Itu yang lebih penting. Jadi maksudnya respon, bagaimana saya ikut ibadah,
bagaimana bisa melayani kepada Tuhan, bagaimana bisa yang ikut ibadah, bagaimana saya berdoa, itu semua namanya melayani Tuhan. Itu yang penting sekali daripada acara. Jadi rencananya hari ini air jernih akan curahkan atau tenggelam saudara. Itu adalah supaya apa tadi? Mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Keduanya saudara. Hari ini akan dibaptis, itu bukan hanya setelah itu selesai, bukan. Saudara akan menerima Roh Kudus juga. Ayat 26, coba 26 baca. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ya bukan jeri, maksudnya air jeri, tetapi hari ini saudara bukan hanya untuk tenggelam, tetapi saudara harus menerima Roh Kudus. Caranya bagaimana bisa Roh Kudus, saudara? Kisah Para Rasul pasal 2 jelas, saudara bertobatlah. Ya, jadi maksudnya bukan hanya simbol hanya untuk tenggelam, tetapi saudara harus bertobat. Bertobat, dibaptis, setelah itu saudara akan menerima Roh Kudus. Itu janjinya saudara. Jadi maksudnya, wah, saya selesai. Setelah tenggelam ini sudah selesai, bukan maksudnya. Maksudnya saudara harus di situ tenggelam, setelah itu sudah jelas dibaptis, saudara harus gimana? Bertobat. Kalau bertobat itu kalau nggak ada, jadi hanya dibaptis tidak bisa jamin untuk sampai surga saudara. Kalau sudah menerima Roh Kudus, baru saudara jamin masuk ke surga. Oleh karena itu saudara, setiap saat harus bertobat. Ya, kalau bertobat itu adalah salah satu untuk kunci untuk menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, barang siapa melihat kerajaan Allah, harus apa yang dulu? Harus lahir kembali. Lahir kembali itu adalah air dan Roh Kudus. Harus saudara di dalam air dan Roh Kudus, baru saudara bisa kembali seperti air kembali. Karena seorang yang Nikodemus juga tanya, kamu harus kembali lahir, maksudnya lahir kembali. Loh, saya udah tua, bagaimana bisa lahir kembali? Dia sebenarnya belum mengerti lahir kembali itu adalah bertobat oleh air yang tadi, air yang bukan baptis, tapi akan segala berhala semua buang. Itu adalah air jernih gitu saudara. Setelah itu saudara kalau begitu pasti akan menerima Roh Kudus. Amin saudara. Amin. Coba yang ini hari ini coba lagu satu saya siap. Kami perlukan. Sebentar.